Bahas perang Palestina-Israel mulu, Rusia-Ukraina apa kabar? Nih, ada kabar terbaru tentang aksi balas dendam Rusia atas invasi Ukraina ke Kursk. Pada 6 Agustus lalu, pasukan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kursk, Rusia sebagai bagian dari strategi untuk memperluas operasi militer mereka di wilayah Rusia. Invasi ini berhasil merebut setidaknya 92 pemukiman di Kursk Oblast, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Serangan ini menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil, memaksa Rusia untuk mengevakuasi lebih dari 120.000 penduduk dan mengumumkan evakuasi tambahan untuk sekitar 180.000 orang. Meskipun Ukraina berhasil mencapai kemajuan di beberapa daerah, tujuan utama dari operasi ini tampaknya adalah untuk melemahkan posisi militer Rusia dan memperluas medan perang ke wilayah Rusia, bukan untuk menduduki atau mengontrol wilayah secara permanen. Sementara itu, operasi militer ini juga diiringi oleh berbagai tantangan kemanusiaan, termasuk korban sipil dan resiko yang lebih besar bagi warga sipil yang tinggal di daerah konflik. Operasi ini menandai pergeseran penting dalam perang, menunjukkan kemampuan Ukraina untuk membawa perang ke dalam wilayah Rusia dan disebut-sebut mampu memicu perang global. Lantas, bagaimana dengan respon Rusia? Sejarah mencatat, sebenarnya setiap kali serangan terjadi di Kursk sudah pasti selalu diikuti oleh serangan balik. Kalau lihat sejarah, pertempuran Kursk yang berlangsung pada 5 Juli sampai 23 Agustus 1943 adalah salah satu pertempuran terbesar Perang Dunia Kedua, di mana Uni Soviet berhasil menghentikan serangan besar Jerman dan melancarkan serangan balik. Kemenangan ini menandai titik balik di front timur, mengakhiri operasi ofensif Jerman dan memulai dorongan Soviet menuju Berlin. Jadi tentu saja Rusia tidak tinggal diam. Dalam upaya membendung serangan balasan Ukraina, Rusia telah meningkatkan intensitas operasi militernya di sepanjang perbatasan. Pada tanggal 10 Agustus 2024, pasukan Rusia berhasil menghentikan laju serangan Ukraina dan melancarkan operasi anti-teror di 3 wilayah perbatasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rusia mengerahkan berbagai jenis senjata, mulai dari bomber kekuatan tinggi FAB-3000 hingga senjata termobarik yang terkenal dengan efek merusak yang luas. Selain itu, penggunaan drone dan jet tempur juga semakin intensif untuk melakukan serangan udara terhadap posisi-posisi Ukraina. Serangan-serangan ini mengakibatkan kerugian besar bagi Ukraina, baik dalam hal jumlah korban jiwa maupun kerusakan material. Ribuan tentara Ukraina dilaporkan tewas atau terluka, sementara ratusan kendaraan militer hancur. Dalam operasi ini, Rusia juga melibatkan pasukan khususnya Chechnya Ahmad dan kelompok Wagner yang terkenal dengan kemampuan tempurnya yang tinggi. Keterlibatan pasukan-pasukan ini semakin menguatkan posisi Rusia di medan perang. Keberhasilan Rusia dalam menghentikan laju serangan balasan Ukraina pada 10 Agustus 2024 menandai babak baru dalam konflik ini. Operasi anti-teror yang dilancarkan secara simultan di 3 wilayah perbatasan menunjukkan komitmen Rusia untuk mengamankan wilayah yang dianggapnya sebagai bagian integral dari negara ini. Strategi militer Rusia yang melibatkan pertahanan berlapis, penggunaan ranjau anti-tank dalam jumlah besar, dan serangan udara yang intensif telah terbukti efektif dalam melumpuhkan gerak maju pasukan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, serangan Ukraina ke wilayah Kursk bertujuan mengalihkan perhatian dari operasi Moskow di Donbas dan memperkuat posisi negosiasi. Namun kritik muncul terkait kesiapan Rusia dalam menghadapi serangan tersebut. Andrei Gurulev, anggota parlemen Rusia, mengkritik perencanaan ladang ranjau yang tidak efektif tanpa dukungan pasukan. Gurulev juga menyoroti keterlambatan pasukan perbatasan dalam menerima informasi dan mengkritik militer, terutama setelah laporan bahwa Kepala Angkatan Darat Valery Gerasimov menyebarkan informasi positif tetapi palsu. Putin berjanji Rusia akan mencapai tujuan militernya. Serangan balik Rusia telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Ukraina. Jumlah korban tewas akibat serangan ini telah meningkat menjadi 31 orang. Selain itu, 143 orang lainnya mengalami cedera dengan berbagai tingkat keparahan dan 79 orang dirawat di rumah sakit, termasuk 4 anak-anak. Sementara ratusan kendaraan militer hancur.
Infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas energi juga menjadi sasaran serangan. Kerugian yang dialami Ukraina tidak hanya berdampak pada kekuatan militer mereka, tetapi juga pada ekonomi dan kehidupan masyarakat. Banyak warga sipil terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka, sementara sektor pertanian dan industri mengalami kerusakan yang parah. Situasi ini semakin mempersulit upaya Ukraina untuk membangun kembali negara mereka dan memulihkan perekonomian. Selain itu, kerugian yang besar juga dapat memicu ketidakstabilan politik di dalam negeri. Keterlibatan pasukan khusus Chechnya Ahmad dan kelompok Wagner dalam konflik ini memberikan dimensi baru pada perang. Pasukan-pasukan ini dikenal memiliki kemampuan tempur yang tinggi dan seringkali terlibat dalam operasi khusus yang bersifat rahasia. Kehadiran pasukan khusus ini memberikan keuntungan bagi Rusia dalam hal intelijen, sabotase, dan operasi penyergapan. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan operasi psikologis dengan tujuan melemahkan moral musuh. Namun, keterlibatan pasukan khusus juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran HAM. Pasukan-pasukan ini seringkali dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan tahanan perang. Sedangkan pasukan Ukraina dicemooh karena salah satu dari mereka tertangkap kamera menggunakan topi berlogo ini dan disebut-sebut sebagai penggemar Nazi. Serangan Rusia tidak hanya terfokus pada garis depan, tetapi juga meluas ke berbagai wilayah di Ukraina. Kota-kota seperti Kharkiv, Mariupol, dan Kiev telah menjadi sasaran serang udara dan artileri yang intensif. Serangan-serangan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, memutus pasokan listrik dan air bersih, serta memaksa jutaan warga sipil mengungsi. Selain itu, serangan juga menargetkan fasilitas medis, sekolah, dan tempat ibadah yang semakin memperparah penderitaan masyarakat. Tujuan utama dari serangan-serangan ini adalah untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina, menghambat upaya mereka untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara barat, dan memaksa mereka untuk menerima perdamaian dengan syarat yang menguntungkan Rusia. Presiden Vladimir Putin memerintahkan peluncuran operasi militer besar-besaran untuk mengusir pasukan Ukraina dari wilayah perbatasan Rusia. Sebagai bagian dari tindak lanjut ini, militer Rusia mengerahkan berbagai unit tempur, termasuk angkatan udara dan pasukan khusus, untuk menekan dan menghalau kemajuan Ukraina. Putin juga menginstruksikan penguatan keamanan di seluruh wilayah perbatasan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Dalam konteks diplomasi, Rusia mengintensifkan retorika terhadap Ukraina dan Barat, menuduh mereka sebagai dalang di balik agresi ini. Tindak lanjut ini menegaskan komitmen Rusia untuk mempertahankan integritas teritorialnya dan menunjukkan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan direspon dengan kekuatan penuh. Setelah insiden serangan Ukraina, pengamanan perbatasan Rusia juga menjadi prioritas utama. Rusia memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan dengan mengerahkan lebih banyak pasukan dan membangun infrastruktur militer baru, termasuk pos-pos pengamanan tambahan dan pemasangan sistem pertahanan udara. Wilayah Kursk, Belgorod, dan Bryansk menjadi pusat perhatian utama, mengingat posisi strategis mereka yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Rusia juga memperketat pengawasan pergerakan di daerah perbatasan dan meningkatkan patroli untuk mencegah infiltrasi lebih lanjut. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi defensif yang lebih luas untuk memastikan bahwa perbatasan Rusia tetap aman dan terlindungi dari ancaman eksternal. Sekaligus memberikan sinyal bahwa Rusia tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap kedaulatannya. Lucunya, di media sosial banyak netizen yang membagikan foto-foto para tentara di perbatasan ini dengan satir kalau semua ini hanya latihan. Pasca serangan Ukraina, situasi di Kursk masih tegang. Meskipun operasi militer Rusia telah berhasil menghentikan gerak maju pasukan Ukraina, wilayah ini tetap dalam keadaan siaga tinggi. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko bahkan menanggapi serangan Ukraina ke wilayah Rusia dengan peringatan bahwa operasi di Kursk menimbulkan resiko besar bagi keamanan global. Lukashenko menyebut Ukraina berusaha memprovokasi Rusia untuk menggunakan senjata nuklir yang akan merusak citra Rusia dan menguntungkan Kiev. Ia juga yakin Ukraina akan gagal mempertahankan Kursk. Sementara itu, militer Rusia masih menjaga kehadiran yang kuat di wilayah itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi upaya infiltrasi dari Ukraina.
Kondisi terkini di Kursk mencerminkan ketidakpastian yang terus berlanjut di wilayah perbatasan, meskipun Rusia telah berhasil meredam ancaman langsung dari Ukraina.